Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Kim Official. Oke, di video kali ini, pagi ini sebelum berangkat kerja, ini saya agak buru-buru ya, dikarenakan udah mepet banget waktunya. Langsung aja saya akan mengecek yaitu situsnya siapakah. Oke, langsung aja saya akan mengecek situsnya BP2MI. Ini dia, kita klik. Karena semalam di grup rame banget ada pembatalan kontrak kerja SLC. Oke, langsung aja kita turun ke bawah ya. Di bagian pengumuman Korea ini dia, kita klik. Treng. Pemberitahuan cancel. Ini dia, pemberitahuan cancel pembatalan kontrak kerja bagi PMI. Oke, reentry serahkan kalian baca ya, tanggal 30 Maret 2021. Oke, kita klik. Apakah ini? Oke, kalian bisa baca ke bawah G2G pemberitahuan cancel. Oke, silahkan dibaca dulu. Ke bawah ya, dibaca secara detail, jangan sampai kelewat. Oke, saya harus berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, saya biasanya minum susu. Oke, dibaca ya ke bawah. Kepada seluruh PMI, baca dengan detail, oke? Terus, 1, 2, 3 udah dibaca, oke, langsung. Kita ke, langsung aja to the point ya. Kalau saya boleh ya, di skip kalau kalian bacanya pelan-pelan. Karena sebelumnya saya udah baca 2 kali ya. Oke, 3. Terkait pembatalan tersebut, pemerintah Korea mengeluarkan kebijakan. Pemerintah Korea mengeluarkan kebijakan. Ingat ya di situ bahwa reentry yang kontrak kerjanya dibatalkan oleh perusahaan karena perusahaan tutup atau COVID, oke? Karena perusahaannya tutup atau COVID, oke? Namanya dapat masuk dalam daftar pencari kerja, roster. Namanya dapat masuk, oke? Dengerin, dapat masuk. Jadi yang perusahaannya tutup atau karena COVID itu dapat masuk. Oke, dalam dapat masuk dalam daftar pencari kerja atau roster. Sehubungan dengan hal tersebut, PMI worker yang masih berminat untuk bekerja kembali, yang masih berminat ya, yang nggak berminat, udah nggak usah dengerin. Yang masih berminat, yang nggak berminat, sana, oke? Yang masih berminat bekerja kembali ke Korea, dimohon dapat segera mengirimkan persyaratan sebagai berikut. Nah, buat kalian yang masuk dalam daftar pencari kerja, terus masih minat, kalian scan paspor halaman depan. Scan paspor halaman depan ya, jangan halaman belakang, karena yang diminta yaitu halaman depan, oke? And then, scan KTP halaman depan. Halaman depan ya, halaman belakang nggak usah ya, karena nggak dibutuhkan. Terus, seluruh hasil scan dikirimkan ke email. Dikirim ke email ya, bukan ke inbox, bukan ke SMS, bukan ke messenger. Dengerin. Dikirim ke email pemberangkatankorea.gmail.com, oke? Kalau ada yang tanya, Mbak Mega ini dikirim kemana? Ini scan-nya gimana? Ke inbox apa ke DM apa gimana? Ke email, oke? Ke email dengan subjek, tulis di situ subjeknya, jangan sampai nggak diisi ya. Dengan subjek atau subjek diisi sending berkas committed worker, oke? Ditulis di situ ya subjeknya. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Thank you. Jakarta 30 Maret 2021. Oke, kita ke bawah. Scrolling ke bawah. Ini dia. Ada lampiran di bawah. Kalian ketik di sini. Karena di sini ada daftar nama-namanya. Oke. Satu, ini nama-namanya. 2. Liatin ya di sini. Nomor, ID, nama, tempat tanggal lahir, alasan pembatalan dibaca ya. Terus keterangan. Keterangannya juga dibaca, oke? Tidak dapat diproses dan diproses. Oke, langsung aja kita ke bawah. Karena ini rahasia umum ini, ada tanggal lahir orang. Oke, kita ke bawah. Rahasia umum, rahasia pribadi. Aduh. Maaf ya suara saya karena baru bangun tidur dan dikejar waktu. Dengerin nih, keterangan dibaca, keterangan.
Ini udah berapa menit sih? 4 menit. Oke. Bagi PMI dengan keterangan diproses, dimohon segera mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, bagi PMI dengan keterangan diproses, dimohon segera mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini dia diproses. Ini jadwalnya. Daftarnya ini ada 103 orang ya. Nih, yang masuk di sini dalam daftar diproses, oke. Ini diminta untuk dimohon segera mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan. Ini kalau misalkan emasnya, nggak jadi, nggak mau ke Korea, udah kayaknya udah betah di rumah apa gimana, udah nggak usah ngirimin. Kalau masnya masih berminat ingin bekerja ke Korea, masnya ngirimin scan paspor dan scan KTP lewat email ya. Oke. Dengan subjek ada tadi di depan dibaca subjeknya. Bagi PMI dengan keterangan diproses. Nah, ini khusus untuk yang keterangannya diproses. Dengan keterangan tidak diproses, ini nggak usah ngirimin data scan paspor dan KTP. Kenapa? Karena ini khusus untuk yang diproses. Nah, buat emas yang masuk dalam daftar ini, terus namanya keterangannya tidak dapat diproses dan masih ingin bekerja ke Korea Selatan, masnya bisa email pemberangkatankorea.gmail.com. Di situ mas bisa tanya ya, atau enggak calling customer service gitu, BNP atau gimana gitu ya, cari jalannya, tanya kenapa saya tidak dapat diproses dan saya ingin bekerja ke Korea lagi. Karena di sini keterangan jelas ya, tidak dapat diproses dan dapat diproses. Dan keterangan paling bawah ini menunjukkan untuk yang diproses. Buat mas yang pengen ke Korea tapi keterangan tidak dapat diproses, mas bisa menanyakan langsung ke customernya bagian atau lewat email, oke? Tanya ke pemberangkatan Korea, oke? And then terus, oke. Di situ bacanya keterangannya kenapa di pembatalan, dibatalkan, di cancel gitu, bisa ya dilihat, bisa karena entry delay atau karena COVID, oke? Lebih kebanyakan karena COVID dan ini diproses. Terus buat mas-mas yang namanya tidak terdaftar di sini, berarti ini menurut isi kepala saya ya, mas bisa tanyakan langsung ke HRD atau ke yang lain. Berarti mas itu dalam posisi aman, artinya seperti ini. Contohnya teman saya Mang Tanto, dia itu tempat kerjanya deket di sini ya, saya juga tahu bosnya. Terus habis itu bosnya juga sering calling saya, komunikasi dengan saya. Berarti bosnya itu tidak meng-cancel, tidak membatalkan, dan masih membutuhkan dan mau menunggu Anda begitu. Jadi yang tidak ada namanya di sini, posisinya aman. Itu menurut isi kepala saya. Karena ada yang tanya, Mbak Mega ini gimana? Saya namanya nggak tercantum padahal saya re-entry. Terus saya jawabnya, Mas berarti kamu aman dong. Kok bisa jawab gitu Mbak Mega? Karena saya juga punya temen yang lagi re-entry, nggak ada namanya, terus saya kenal bosnya dan bosnya tidak membatalkan cancelan gitu. Oke, jadi posisinya aman. Lebih detailnya kalian boleh tanya ke BNP atau ke BP2MI ya. Takutnya ada yang salah dari informasi dari saya. Karena saya juga masih ya tidak 100% benar gitu ya. Ini untuk yang tidak dapat diproses bisa ditanyakan ya ke pemberangkatan Korea, oke? Kita kembali ke awal lagi. Kalian baca dengan detail ya. Saya juga nggak tahu kenapa tidak dapat diproses karena di situ sudah ada keterangan pembatalan ya. Mungkin kalian tidak setuju dengan pembatalan ini. Kalian bisa tanyakan ke pemberangkatankorea.gmail.com. Oke, cukup sekian. Ini sudah 9 menit. Saya harus go to harus kerja. Buat kalian, oke, tetap semangat. Masih ada jalan ke sini. Semoga kalian cepat diproses dan seperti saya bilang di grup, komunikasi kalian jaga terus dengan bos-bos kalian, ungkapkan kalau di Indonesia lagi dalam keadaan seperti ini dan saya masih ingin bekerja di Korea agar bos kalian tidak meng-cancelnya. Begitu. Sekian, terima kasih. Semoga pemberitahuan cancel ini, kenapa di cancel ya, padahal lagi nungguin ya. Semoga pemberitahuan ini bisa sedikit meringankan buat mas-mas yang
mbak-mbak yang aduh ini bener nggak, ini dikeluarkan oleh BP2MI berarti bener ya ada pembatalan. Oke, sekian, terima kasih banyak, semoga informasi bermanfaat. Saya bakalan update terus informasi reentry karena banyak banget di grup teman-teman saya, sekitar 30 orang yang ingin segera bekerja ke Korea kembali. Semoga cepat dibuka, amin. Oke, cukup sekian, terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.